warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sahabat Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kembali lagi di video Hidup Mulia dan Al-Quran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rasa jenuh dalam menghafal Al-Quran. Nah, jadi kemarin tuh sempat masuk pertanyaan, bagaimana melawan rasa jenuh ketika dalam menghafal Al-Quran? Oke, baiklah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melawan rasa jenuh saat menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kemuliaan, menyebabkan yang berhubungan dengannya adalah mulia. Karenanya wajar dengan kemuliaan, maka pasti banyak tantangannya. Nah, jadi ada beberapa poin yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama, selalu perbarui niat kita setiap saat ya. Niat yang membara akan mudah mengobarkan lemahnya semangat. Hingga pada akhirnya niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tak tampak niat untuk kita dan lainnya. Yang tampak hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita sabarnya pun karena Allah. Yang kedua, keberkahan ilmu hanya dengan berguru, terlebih Al-Quran. Jika memungkinkan, pastikan kita mengambil Al-Quran dari guru yang sanad keilmuannya sambung hingga ke Rasulullah SAW. Semangat terkadang sering datang dari tauladan guru-guru kita. Wejangan dan petuah mereka adalah air di tengah dahaga keilmuan kita ya teman-teman. Sebelumnya afwan nih teman-teman, suara Ana lagi agak bindeng sedikit. Semoga kita belajar, kita mendakwahkan Al-Quran, kita menyampaikan tentang Al-Quran ini tetap semangat, dan yang mendengarkannya pun tetap semangat. Yang ketiga, berdoa. Yang berdoa sungguh-sungguh serta keyakinan kepada Allah adalah perisai kehidupan kita. Doa yang diulang-ulang dan konsisten lebih menenteramkan hati serta meneguhkan keyakinan kita. Pastikan sebelum dan selesai proses menghafal agar kita itu tetap berdoa, jadi gak ketinggalan doa kita. Yang keempat, rasa jenuh itu wajar teman-teman. Yang perlu kita waspadai adalah lelah hati. Nah, jika jenuh karena lelah atau kantuk, minum kopi atau istirahatlah gitu ya. Jika karena lapar atau haus, makan dan minumlah dahulu. Terkadang juga penting untuk kita jalan-jalan atau pastikan kita melakukan kegiatan lain setelah menghafal. Karena ya diri kita juga butuh istirahat, butuh refreshing gitu. Yang kelima, pastikan ada jadwal rutin. Jadi kita harus tertib dengan jadwal yang ada. Kebanyakan gagal menghafal sampai di akhir karena sebagian besar tidak tertib dengan jadwal sendiri. Jika kita tidak tertib dengan waktu kita sendiri, bagaimana kita bisa berlatih ketajaman doa dan sabar kita? Bisa melatih gitu ya, melatih ketajaman dan doa serta sabar kita gitu. Yang keenam, proses menghafal bersama jauh lebih mudah, jauh lebih menguntungkan daripada sendirian. Salah satunya bisa saling menguatkan semangat, serta banyak variasi menghafal dan murojaah yang bisa dilakukan. Namun kalau kita sendiri teman-teman, jangan bersedih. Bukankah kita juga punya orang tua, anak, saudara, teman, atau bahkan murid yang bisa menyimak hafalan kita? Jadi jangan merasa sedih gitu ketika kita menghafal Al-Quran, merasa aku sendirian nih apa segala macam. Tapi kita masih punya saudara kita, teman, adik kita, bahkan murid kita gitu, bisa saling menyimak hafalan itu. Yang ketujuh, nikmati prosesnya, apalagi bersama teman dan guru. Tentu banyak rahmat dan berkah di dalamnya. Jangan terpaku dengan target. Belum hafal itu biasa adalah musibah. Jadi belum hafal itu biasa ya teman-teman. Kalau musibahnya itu kalau kita nggak mau menghafal. Belum juga bisa ingat dan sering lupa adalah biasa. Biasa sajalah, yang perlu waspada ketika jenuh dengan Al-Quran. Jadi kalau kita lupa itu hal yang biasa. Tapi kalau kita sampai jenuh, males ngapal Quran lagi, apa sih, nggak ada dampak apa-apa. Itu yang harus kita hindari. Jadi pasti Al-Quran itu akan memberikan efek pada kehidupan dunia, terlebih akhirat kita, karena Al-Quran adalah syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran li musyahadatikum wa ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.